Bertemu lagi dengan saya di podcast Aji Asiji. Nah, pada podcast kali ini kita kita akan membawakan topik tentang vaksinasi COVID-19. Karena kan tahun-tahun kemarin banyak nih pro kontra dari banyak masyarakat yang menganggap vaksin itu berbahaya. Setelah divaksin, orang tersebut malah jatuh sakit, bahkan ada yang sampai meninggal. Setahu saya kan vaksin itu virus yang telah dilemahkan. Nah, setelah dilemahkan, maka pada vaksin disuntikkan ke dalam tubuh, berarti virus itu lebih mudah dikalahkan oleh imun tubuh kita. Tetapi, kenapa banyak masyarakat yang menganggap bahwa setelah divaksin itu malah jatuh sakit, bahkan sampai meninggal? Ngomong-ngomong, berapa jenis vaksin di Indonesia? Berapa jenis vaksin di Indonesia? 6 jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. 6 vaksin tersebut diproduksi oleh perusahaan lokal maupun internasional melalui berbagai kerja sama yaitu Bio Farma, Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer. Apakah terdapat perbedaan nih antara dosis vaksin pertama dan kedua? Untuk pemberian vaksin dosis pertama dan kedua, terdapat perbedaan. Di antaranya, vaksin dosis pertama mempunyai peran sebagai dosis utama yang berfungsi dapat mengenalkan virus mati COVID-19 ke tubuh penerima. Sementara vaksin dosis kedua yaitu berfungsi sebagai penguat kemampuan vaksin. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara obat antibiotik dan vaksin? Untuk perbedaan vaksin dan antibiotik yaitu vaksin itu lebih bersifat mencegah tubuh untuk melawan penyakit, sedangkan antibiotik itu bersifat pengobatan, yaitu untuk membunuh bakteri yang menginfeksi tubuh. Selain itu, vaksin juga dapat digunakan untuk melawan infeksi bakteri dan virus, dan antibiotik hanya untuk menangani infeksi bakteri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, berapa lamakah efek dari vaksin ini? Pada fase ini biasanya dimulai sekitar 10 hari. Nah, makanya dibutuhkan waktu yang sama agar vaksin tersebut mulai memiliki efek untuk melindungi kalian dari COVID. Maka tubuh akan memproduksi sel-sel kekebalan baru. Kemudian merespon memuncak setelah itu kisaran 2 minggu dan dapat menghilang setelah kisaran 28 hari. Nah, kalau kita setelah vaksin nih, sebaiknya kita minum obat apa? Salah satu hal yang boleh dilakukan setelah vaksin yaitu meminum obat. Setelah vaksin, minum obat setelah vaksin diperbolehkan guna mengurangi rasa sakit dan tidak nyaman terhadap efek samping yang muncul setelah vaksin. Obat yang dikonsumsi antara lain adalah ibuprofen, parasetamol, aspirin, atau antihistamin. Untuk cara kerja vaksin nih, bagaimana cara kerja vaksin dalam tubuh kita? Biasanya vaksin itu mengandung virus yang dimatikan atau virus yang dilemahkan. Misalnya ada protein, asam nukleat, dan ketika kita mendapatkan vaksin, sistem kekebalan tubuh kita itu dapat mengenalinya sebagai benda asing. Sedangkan sistem imun dapat merespon dengan menciptakan sel-sel memori dan antibodi yang dapat melindungi tubuh kita dari infeksi. Apa yang akan terjadi terhadap tubuh seseorang yang telah melakukan vaksinasi? Tubuh seseorang yang telah melakukan suntikan vaksinasi
akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenai virus dan mengurangi resiko terpaparnya COVID-19. Vaksin itu apakah pengaruh terhadap siklus menstruasi? Tidak ada efek samping vaksin COVID-19 berupa masalah siklus di menstruasi. Dan menurut dokter spesialis penyakit dalam ini, vaksin COVID-19 yang mengganggu kesuburan tak terbukti secara ilmiah. Namun, biasanya gangguan ini hanya terjadi 1 bulan di masa haid pertama setelah divaksin. Sifatnya jangka pendek, biasanya waktu vaksin saja, tetapi setelah itu biasa lagi. Tapi bukan berarti yang sedang mens tidak boleh divaksin. Pertanyaan untuk Tasya nih, apakah vaksin aman untuk penderita stroke hemoragik atau pecah pembuluh darah? Apakah vaksin aman untuk penderita stroke hemoragik atau pecah pembuluh darah? Vaksinasi adalah cara terbaik untuk melindungi orang yang paling rentan. Otoritas Pengatur Obat dan Produk Kesehatan (MHRA) telah menyetujui vaksin coronavirus Pfizer atau BioNTech, Oxford atau AstraZeneca, dan Moderna mengikuti tes paling ketat untuk keamanan dan efektivitas. Hanya saja yang harus dilakukan konsultasi dengan dokter sebelum melakukan vaksinasi, khususnya untuk Anda yang masih menggunakan obat antikoagulan dan pasien dengan faktor resiko yang tidak terkontrol, misalnya gangguan jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, autoimun, dan kelainan pembuluh darah otak. Semua pasien neurologi, saraf otak, boleh menerima vaksinasi COVID-19. Namun, ada beberapa kondisi pasien yang tidak dapat diperbolehkan vaksin, yaitu yang pertama, memiliki penyakit penyerta di bidang lain yang masuk kontraindikasi. Yang kedua, anak-anak di bawah umur 12 tahun. Yang ketiga, pasien menerima terapi imunosupresan. Yang keempat, pasien masih mendapat perawatan kondisi akut. Hanya saja, pasien masih dirawat karena stroke dalam fase akut belum dapat menerima vaksinasi. Selanjutnya ada pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat. Kapan waktu yang tepat untuk vaksin setelah terinfeksi COVID-19? Menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau disebut juga dengan PAPDI, merekomendasikan bahwa penyintas COVID-19 perlu memberikan jeda selama 3 bulan setelah terinfeksi COVID-19 agar layak menerima vaksin. Rentang waktu 3 bulan itu terhitung sejak pasien dinyatakan negatif COVID-19. Nah, ini juga nih, ada tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Apa benar setelah vaksin itu harus minum air kelapa? Apa benar setelah vaksin harus minum air kelapa? Selama ini, tidak ada keharusan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu setelah menerima vaksin. Terlepas dari vaksinasi, air kelapa memang memberikan manfaat buat tubuh. Air kelapa banyak kandungan elektrolit untuk mengandung keseimbangan cairan elektrolit tubuh. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada efek dari vaksin? Dan kalau memang benar ada, bagaimana dan berapa hari efek itu bisa kita rasakan? Dokter spesialis penyakit dalam mengatakan bahwa efek samping setelah menerima vaksin Astra adalah hal yang wajar. Efek samping yang terjadi pada
Vaksin Astra yaitu demam, nyeri di lokasi suntikan, mual. Adapun efek di lokasi suntikan seperti nyeri, bengkak, kemerahan atau gatal, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, demam, merasa kurang sehat, nyeri sendi, dan lain-lain. Berapa lama vaksin ini akan bekerja efektif dan apakah kita perlu untuk divaksin ulang? Berapa lama vaksin ini akan bekerja efektif dan apakah perlu vaksin ulang? Sejumlah penelitian menunjukkan terjadi penurunan antibodi pada 6 bulan atau lebih setelah melakukan vaksinasi dosis kedua. Meski menurun, antibodi tetap memproteksi tubuh dari COVID-Corona. Tubuh masih memiliki sel memori yang berguna untuk mengingat saat ada infeksi COVID-19. Jadi, setelah 6 bulan pun, maka akan terjadi lonjakan antibodi. Makanya belum terkonfirmasi soal perlu booster atau tidaknya. Tapi, untuk situasi di Indonesia, kita harus perlu kebut cakupan vaksinasi. Kata dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog Dirga Sakti Rambe, vaksin ulang atau vaksin booster saat ini sudah mulai diberikan, tapi hanya untuk tenaga kesehatan. Untuk masyarakat umum secara luas sampai sekarang memang belum rekomendasi ya untuk booster. Karena ketika kita vaksin 3 kali, tapi masih banyak yang belum dapat vaksin, tidak akan ada manfaatnya. Maka saat ini harus fokus cakupan dahulu. Kata Dirga Sakti Rambe melakukan sesi live. Jika ada orang mempunyai riwayat hipertensi nih, nah apakah orang tersebut boleh melakukan vaksin COVID-19? Orang dengan riwayat hipertensi bisa memperoleh vaksinasi dengan syarat kondisi tubuh stabil dan tekanan darah di bawah 180/110. Dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan, jika tekanan darah tinggi, orang yang akan divaksinasi tersebut diminta istirahat selama 30-60 menit. Nah, jika tekanan darah turun, vaksinasi dapat dilakukan. Namun, saat tekanan darah belum bisa turun, maka vaksinasi ditunda hingga tekanan darah tersebut stabil. Apakah ibu menyusui yang sudah divaksin bisa membuat antibodi untuk anaknya? Untuk vaksinasi COVID-19, yaitu aman bagi ibu menyusui dan sudah dinyatakan aman melalui surat edaran Kemenkes RI tentang pelaksanaan vaksin COVID-19. Secara biologis dan klinis, menyusui tidak menimbulkan resiko bagi bayi dan anak yang menyusu. Serta bayi dan anak yang menerima ASI perah, justru antibodi yang dimiliki ibu setelah divaksin dapat memproteksi bayi melalui ASI. Dan sebuah studi penelitian di Amerika dapat disimpulkan bahwa vaksinasi COVID-19 Pfizer pada ibu hamil berhasil memberikan antibodi virus corona pada bayi baru lahir. Untuk studi yang dilakukan penelitian dari New York juga menemukan bahwa bayi yang lahir dari ibu yang menerima vaksin Pfizer memiliki tingkat antibodi yang tinggi. Hasil ini dapat didapat setelah penelitian mengukur tingkat antibodi pada 36 bayi yang baru lahir dari ibu yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Untuk kekebalan tersebut akan diteruskan ke janin melalui tali pusar. Dan menurut para peneliti, lebih banyak data diperlukan untuk memahami bagaimana perlindungan bayi dan bagaimana waktu suntikan dapat pengaruh tingkat kekebalan yang diberikan kepada bayi yang baru lahir. Dan kalau vaksin anak 12-18 tahun itu beda ya sama vaksin yang umum? Salah satu syarat vaksinasi COVID-19 untuk anak adalah anak tersebut harus berusia 12-17 tahun.
Jika pada bulan September anak tersebut sudah genap berusia 12 tahun, maka anak tersebut sudah bisa menerima vaksin. Dan orang tua juga perlu memastikan bahwa kondisi anak sebelum vaksin itu harus fit, harus tidur kurang lebih 6-8 jam saat malam sebelum hari H vaksin. Jika seseorang terpapar COVID-19, apakah perlu untuk divaksin lagi? Jika terpapar COVID-19, apakah perlu divaksin? Penyintas COVID-19 perlu divaksin. Vaksin akan memberikan manfaat lebih. Diki menyatakan vaksin akan menguatkan antibodi yang umumnya sudah terbentuk saat paparan. Studi menunjukkan titer antibodi atau kadar antibodi penyintas bisa 10 kali lipat lebih tinggi jika disuntik dengan vaksin jenis mRNA dengan Pfizer dan Moderna. Saya kan divaksin JNJ dan itu cukup sekali. Nah, apakah itu harus divaksin sebanyak 2 kali? Vaksin JNJ atau yang disebut juga dengan vaksin Janssen yaitu berbeda dengan vaksin lain karena vaksin hanya dilakukan cuma sekali. Semua vaksin dirancang untuk melatih tubuh mengenali virus. Studi yang dilakukan perusahaan menunjukkan bahwa vaksin JNJ atau Janssen menawarkan perlindungan yang lama terhadap virus. Antibodi tetap stabil dan berkembang di bulan ke-8 setelah imunisasi. Antibodi ini memberikan perlawanan terhadap varian Delta, Beta, dan Gamma. Studi menunjukkan JNJ atau Johnson menawarkan perlindungan sebesar 91-96% terhadap kematian karena COVID-19. Sekian topik kali ini, mungkin sampai cukup di sini. Untuk kurang lebihnya apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.